Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan di sekolah, kita mengupas tentang para anak-anak sekolah, alumni. Udah banyak yang udah kita laluin, udah banyak narasumber yang kita undang. Tapi mungkin kayaknya konten kali ini gue nggak ngundang narasumber. Jadi nggak ada narasumber. Ini murni real dari diri gue sendiri. Gue pengen mungkin ngomong panjang lebar kali ya tentang ada kejadian sih sebenarnya, kejadian yang memang menurut gue tuh kacau, parah, dan itu udah bener-bener di luar dari kayak gak sewajarnya lah gitu maksud gue. Dan gue pun sebenarnya kaget waktu gue pertama kali tahu itu dari grup tim CAS, karena emang gue sempet kemarin ada kesibukan di kerjaan, jadi bener-bener gak ngamatin media sosial, gue gak ngamatin Instagram apa segala macem gitu. Dan gue taunya tuh dari grup tim CAS, dan pas gue lihat ada apa sih gitu, kok rame banget nih grup tumben ya. Akhirnya pas gue lihat loh, ini kok ada foto, ya begitulah pokoknya, ada korban sampai kehilangan nyawa. Jujur gue kaget sebenarnya, gue kaget banget pas gue tahu itu masih pelajar sebenarnya, masih seorang pelajar. Gue pikir tadinya tuh gue masih nerka itu ini gangster jangan-jangan gitu ya, tapi ternyata ya itu pelajar. Dan kerasa men, meskipun gue ya udah masanya udah jauh banget lah kasar gitu, udah bukan masanya gue gitu ya. Cuman gue di sini sebagai reaksi, gue ngereaksi nih, gue sebagai alumni dari pelajar dari STM di Bogor. Dan sekarang gue juga udah jadi bisa dibilang jadi orang tua gitu men. Mungkin langsung aja ya, gue mau bahas ini tuh karena menurut gue lu udah di luar batas kewajaran, khususnya buat sang pelaku. Lu nggak ngebayangin men, hidup lu itu nggak bakal tenang. Lu nggak bakal tenang. Lu hari itu oke, lu bisa kasarnya ngelukain orang, lu bisa ngebantai orang, lu bisa ngebunuh orang. Tapi setelah itu, apa hidup lu bakal tenang? Gak akan men. Seumur hidup lu bakal dihantuin, bakal dibayangin. Gue pun pernah bisa dibilang pelaku. Gue juga pernah dibilang jadi korban. Di saat gue jadi korban, ya gue inget, sampai sekarang gue inget apa yang udah pernah gue kena. Dan di saat gue jadi pelaku, gue inget sampai sekarang gue pernah ngapain rival gue gitu. Meskipun alhamdulillahnya nggak sampai lewat, tapi gue yakin lu seumur hidup lu bakal nggak tenang men, sampai lu ngilangin nyawa orang ya, nyawa seorang anak yang emang udah dirawat capek-capek sama orang tuanya dari kecil sampai gede. Orang tuanya punya harapan sama anak itu ya kan, sama si korban. Tiba-tiba lu lenyapin begitu aja, lu ilangin kayak gitu aja dengan cara yang sadis. Menurut gue sadis banget gitu. Lu nggak ngebayangin gimana orang tuanya gitu kan, keluarganya. Lu ngelukain satu orang, emang lu ngelukain satu orang, tapi di balik dia itu, di belakang dia itu ada keluarganya men, ada orang tuanya yang emang punya harapan ya sama si korban ini gitu kan. Namanya orang tua kan nyokolin anaknya itu kan biar biar anaknya bisa sukses lah, bisa lebih sukses daripada orang tuanya. Tapi lu ilangin kayak impian orang tuanya, impian keluarganya gitu. Dan itu udah nggak wajar menurut gua. Dan gua di sini sebagai alumni STM. Gue STM, tapi gue kaget setelah gue tahu ternyata itu anak SMA. Jujur gue kaget.
Meskipun memang kejadiannya setelah gue tahu itu bukan karena murni real tawuran antara anak sekolah, enggak. Tapi tetap aja menurut gue namanya kekerasan dalam bentuk apapun, mau itu tawuran, mau itu bulian, mau itu kolekan, itu menurut gue kekerasan, itu udah nggak boleh men, udah beda. Meskipun kadang ada nih kayak dari netizen atau misalkan adik-adik kelas, bang lu dulu juga kayak begitu gitu kan, lu dulu juga seperti itu bang gitu. Oke, gue okein, iya gue dulu seperti itu, tapi masanya pada saat itu beda sama masa lu saat sekarang ini. Karena enggak, bukan gitu Sen, undang-undangnya Sen, undang-undangnya udah lebih tegas men. Ya, kita nggak tahu, mungkin sesaat setelah lu next bebas, lu punya keluarga, lu punya anak, tiba-tiba anak lu ngeliat YouTube, ngeliat media yang emang dia nggak sengaja pas banget tentang lu atau tentang kelakuan bapaknya. Gue pun sama sebenarnya, tapi gue mikir, oh ya gue badung, jejak digital tuh pasti ada, bahkan sampai ya sekarang gue kayak begini berani terjun gitu. Dan gue yakin anak gue suatu saat nanti ketika dia udah ngerti, dia bakal tahu bapaknya tuh, oh dulu bapak gue badung berarti ya, oh dulu. Tapi gue mau ngerubah image itu semua dengan gue mau turun seperti sekarang ini. Gue undang narasumber, gue undang teman-teman gue undang dari rivalitas gue undang semua biar nunjukin bahwa kita udah nggak harus namanya keributan, itu udah nggak harus, nggak perlu. Kita dengan duduk bareng sama bekas musuh, bekas mungkin dia yang pernah ngenain gue undang duduk bareng. Itu buat contoh lu semua, buat jadi pelajaran, jadi cerita dari narasumber. Itu lu jangan cuma sekedar nonton. Kadang gue juga ini juga sih ya, maksudnya mungkin mereka seneng nih dengan ceritanya, dengan judulnya, mereka tonton, tapi lu nggak simak baik-baik, cuma hanya lu sekedar nonton. Oh iya ini orang nih pernah kena ini, oh ini kejadian di sini. Harusnya lu pikir baik-baik, lukanya dia kayak bagaimana, masa penyembuhan dia kayak gimana, sekolahnya dia terhambat, dan masa depan juga kita nggak tahu. Meskipun sebenarnya nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana ya, balik lagi ke orangnya sih sebenarnya. Cuman di sini gue mewakili, gue berani ngomong kayak gini karena menurut gue ini udah di luar batas. Di sini gue mewakili sebagai alumni, salah satu alumni dari anak STM di Bogor. Gue mau ngucapin bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, khususnya buat korban. Mudah-mudahan bisa diterima iman Islamnya, khususnya buat keluarganya. Men, gue di sini bukan keluarganya, tapi gue ngerasa karena pasti berat banget jadi orang tuanya, bahkan keluarganya kehilangan anaknya karena dibantai seperti itu. Ya mudah-mudahan pihak keluarganya juga bisa nerima dengan ikhlas gitu ya. Mudah-mudahan lah bisa legowo, meskipun memang gue akuin susah, berat, tapi gue harap nggak ada lagi kejadian kayak gini, nggak ada lagi kekerasan. Sekalipun gue bilang kekerasan itu dalam bentuk tawuran, bulian, kolekan, itu udah nggak zaman. Jangan deh, karena lu bakal ngalamin yang gini loh, ada masanya, semua ada masanya. Gue bisa kayak gini, gue bisa seperti ini, gue mau terjun seperti ini karena gue mikirin nanti masanya anak gue yang akan datang seperti apa. Kalau emang ini nggak bisa berubah, makanya gue berani kayak begini gitu. Ya gue harap udah nggak ada lagi deh namanya tawuran, stop di Bogor tuh, atau bully-bulian juga anak-anak SMA gitu. Sekarang mulai muncul lagi kayak perempuan gitu kan ya, pada ribut gitu, ya kaget sih sebenarnya, cuman gara-gara live Instagram Sen. Ya live Instagram ya,
live Instagram sampai akhirnya korban dikeroyok gitu. Ya, jadi menurut si pelaku ya dia punya dendam gitu karena pernah diserang oleh si sekolah korban, sekolah korban. Sekolahnya, karena memang sekolahnya rivalitas. Ya gitu. Men, zaman gua, mungkin nih zaman gua ya, gue cerita zaman gua ya. Zaman gua, di saat kita pakai seragam, memang rivalitas gua akuin. Tapi ketika kita udah pakai baju bebas, kita nongkrong bareng. Bahkan ketemu ngobrol. Meskipun memang saat zaman seragam, pas pagi-paginya kita bentrok. Tapi ya udah, kita ngebuang gitu. Dan gua nggak tahu sampai ya lu udah pada itu kejadian malam kan ya? Kejadian malam sen ya? Jadi si korban lagi diajak temannya nongkrong di gang sekolah itulah pokoknya. Dia live Instagram, pelaku lihat, ditanya anak mana. Nah, kayaknya sih ini udah, kalau menurut gua pembunuhan berencana gitu. Jadi udah siap sih para pelakunya tuh. Iya, memang gua ngeliat berita karena emang sampai masuk berita lu gila, gua ngamatin sih akhirnya gitu. Yang tadinya gua kejadian lagi gitu kan, sampai meninggal, sampai lewat gitu. Dan gue pikir tadinya tuh gangster asli, gue taunya gangster. Gue pikir gangster. Pertama gue mikirnya gangster, tapi ternyata ya anak pelajar. Dan tentang media sosial awalnya gitu, dari live akhirnya nggak tahu sih motifnya, mungkin ada dendam atau apa, gue nggak ngerti ya. Cuman men, sekali lagi gue bilang, lu nggak ada untungnya. Gue bilang lu ngebantai, lu ngacak-ngacak tongkrongan. Saat itu mungkin terpuaskan, apa yang lu lakuin itu terpuaskan. Tapi ya tunggu setengah jam, 1 jam, lu diciduk. Apa lu masih bisa yang megang-megang BR, lu bisa ketawa-tawa, atau lu masih bisa yang bergaya kayak jagoan lah? Nggak akan. Karena apa? Undang-undang sekarang itu lebih kejam, lebih keras. Lu bawa sajam aja itu udah masuk undang-undangnya, udah ada. Dan lu bakal dihukum, lu bakal di penjara. Makanya udah, maksud gue tuh udah, ini jadiin pelajaran. Ini tahun mau masuk awal 2022 ya Sen ya, akhir 2021 lah gitu ya. Padahal gue sih udah sempet seneng loh, maksudnya gini, tahun ini kayak akhir tahun ini tuh udah mulai agak-agak berkurang gitu ya. Kayak tawuran juga mungkin yang masih ada lah di beberapa titik, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu yang bener-bener kayak sebelumnya gitu. Tapi ternyata di akhir tahun ini kira sampai kehilangan nyawa seseorang. Dan buat si pelaku mungkin nanti nonton, ya mungkin suatu saat dia bakal nonton. Kan gue bilang Sen, jejak digital itu nggak bakal bisa hilang. Lu suatu saat lu bakal nonton apa yang gue omongin ini, lu bakal ngerasain gitu, dan bakal ya ternyata bener apa yang gue omongin itu bener. Karena seumur hidup gue pernah ngelukain zaman sekolah. Sampai sekarang gue masih ingat, bahkan nggak bisa gue lupain. Yang gue bisa lupain ini bukan soal cuma kejadiannya, gue mikirin dosanya. Dosa gue udah ngelukain orang, itu udah pasti ada dosa gue. Ya mungkin sekarang kita nggak ngerasain, tapi kan nggak tahu nanti bakal ada hitungannya semuanya. Apa yang lo lakuin bakal ada hitungannya, apa yang lo perbuat bakal ada resikonya. Ya pokoknya gue harap sih mudah-mudahan udah nggak ada lagi lah, nggak ada lagi kejadian kayak gini tuh, udah nggak ada lagi. Dan untuk mungkin siapa tahu didengar sama Pemkot ya Sen ya. Ya, tapi udah turun sih. Ya udah turun, maksud gue gini loh, jangan di saat ada kejadian. Pemkot mudah-mudahan bisa ngelihat saat ini konten gue ini yang sekarang, dukung kita para alumni, bapak-bapak yang luar biasa. Kita ini alumni ini sebenarnya udah bergerak
nongkrong pasif. Kita alumni STM tuh udah bergerak, kita udah kompak, bahkan sampai kita akhirnya alhamdulillah ngejalanin ngumpulin semua alumni itu di dalam olahraga bola terlaksana. Mungkin saya yakin mereka pasti tahu, saya yakin. Tapi ya gue harap di sini bantulah, mau dengan apapun itu, mau support kita nggak yang berharap gini, enggak. Tapi tolong disupport. Para alumni ini udah punya udah punya wadah, udah punya grup dimanapun di daerah-daerah manapun gitu, khususnya di Bogor. Tolong dibantu, tolong disupport. Jadi harus ada sinergi. Ada sinergi. Jadi kita tuh gerak tuh. Jadi bisa alumni sendiri. Karena ada support nih dari Pemkot, kita semangat gitu. Ayo kita mau gimana nih, bikin program apa nih gitu. Biar bener-bener ngeberantas sedikit demi sedikit sampai hilang yang namanya tawuran. Sampai hilang yang namanya pembantaian, sampai hilang yang namanya kerusuhan atau keributan. Karena ya kita butuh sebenarnya gitu. Pemkot tuh butuh, mereka butuh kita dengan ide-ide apa sebenarnya. Kita juga butuh mereka sebenarnya. Cuman kayaknya kurang, nggak tahu ya kenapa gitu. Tapi saya yakin bapak-bapak semua yang berada di Pemkot pasti tahu dengan pergerakan alumni-alumni STM sekarang ini. Yang mereka sedang benar-benar gembleng lah gitu ya, biar sampai nggak jadi tawuran atau yang menjaga atau mengurangi gitu. Saya mohon mudah-mudahan didengar. Saya mewakili, sekali lagi saya mewakili dari para alumni. Mudah-mudahan apa yang kita lakuin atau yang udah kita lakuin buat menyetop tawuran, menyudahi tradisi yang salah, mudah-mudahan bisa didengar sama Pemkot dan kita bisa saling kerjasama. Baiknya seperti apa, kedepannya harus kayak bagaimana. Karena saya yakin ketika mereka memberikan support, saya yakin para alumni pun itu nggak akan tanggung-tanggung ngeluangin waktunya gitu. Pasti karena mereka pun mikirin buat kedepannya gitu, mikirin buat anak-anaknya yang mungkin udah pada beranjak dewasa. Makanya mereka mau diundang bapak, ibu itu. Kenapa saya ngundang narasumber, saya ngundang si pelaku, saya ngundang si korban, biar nunjukin jangan sampai terulang lagi, biar nunjukin jangan sampai ngalamin lagi seperti apa yang mereka alamin. Mungkin itu khusus buat Pemkot ya, seperti itulah. Mudah-mudahan ya didengar, mudah-mudahan ditonton. Buat para pelajar atau buat para penerus yang lu masih sekolah. Gue juga sebenarnya gini Sen, gue kaget juga ya. Maksudnya gue pikir tuh di Bogor tuh cuman STM tok loh, STM tok yang. Berarti akar masalahnya kan rivalitas. Iya. Rivalitas ini yang harus dihilangkan. Ya itu dia, tadinya gue kaget Sen, maksudnya gue pikir tuh cuman anak-anak STM doang di Bogor tuh Sen, tapi ternyata SMA juga sama. Apa mungkin, kita nggak tahu ya, apa mungkin mencontohnya dari anak STM, kita nggak tahu kan ya kita nggak tahu gitu ya, atau mungkin ada ikut campur anak STM. Itu kan sebenarnya kita bisa loh nyari kalau emang bener-bener kita kerjasama nih semua gitu ya. Jadi itu kita biar tahu gitu loh, maksudnya sepinter-pinternya mereka untuk ngelakuin hal negatif, tapi bisa kita duluin gitu, bisa kita stop dulu gitu. Ya intinya buat para pelajar, buat dimanapun lah, intinya dimanapun kalian berada, anak sekolah, anak STM, SMU, SMA. Tapi sekali lagi gue bilang khususnya buat di Bogor ya, dimanapun gue harap udah jangan ada lagi namanya tawuran tuh, udah stop. Karena lu bakal ngalamin, lu bakal sadar bahwa apa yang lu lakuin itu nggak ada gunanya sebenarnya, nggak ada baik-baiknya.
Karena ketika lu udah lulus, lu punya keluarga, lu jadi kepala keluarga, jadi berputar men. Lu bakal ngerasain susahnya gimana nyari uang buat anak lu. Itu bakal berputar. Jadi buat lu nih semuanya yang masih ngelakuin hal seperti itu yang gue bilang tadi, kekerasan ya, dalam bentuk apapun, tawuran, kolekan lah, bulian lah di sekolah, udah men, gak usah, cukup. Orang tua lu susah payah kerja nyari duit buat bayar lu biar jadi anaknya sukses, jadi orang hebat. Bahkan ada yang dagang, ada yang jualan, ada yang buruh pabrik. Mereka susah payah men. Udah pokoknya lu buang rasa rivalitas. Gua harap sih bisa gabung, bisa nongkrong bareng, udah nggak ada lagi yang namanya tawuran ke depannya. Karena yang gue bilang tadi, sekali lagi gue bilang, dunia itu berputar, ada masanya. Ketika nanti lu udah lulus, lu yang bakal jadi kepala rumah tangga, lu yang punya anak, lu bakal bekerja sebaik mungkin buat anak lu bisa jadi orang hebat, lu bisa jadi orang sukses. Sama apa yang dialami sekarang orang tua lu sekarang nih. Ya intinya udahlah, yang udah mah udah. Ini buat pelajaran kita semua, khususnya juga buat dari sekolahan yang si pelaku atau si korban. Ini contoh buat kita semua, termasuk termasuk buat gue pun, kan gue bilang gue udah bukan masanya, tapi ketika gue denger sampai lewat, sampai wah gila banget, bener-bener udah di luar batas. Intinya udah, yang udah mau udah, stop tawuran pelajar, tinggal kawal kasus, stop kekerasan. Ya mudah-mudahan gue sih berharap di sini ya, gue berharapnya tentang kejadian ini buat si pelaku bisa ya berpikir lebih baik lagi nanti ke depannya. Yang udah terjadi ya mau gimana gitu Sen, yang udah terjadi ya udahlah gitu. Ya itulah, jadi apa yang lo lakuin itu ada resikonya, dan ya lo harus jalanin resikonya gitu. Dan mudah-mudahan juga ya proses hukumnya berjalan dengan baik, dengan adil, seadil-adilnya. Dan buat pihak keluarga, sekali lagi saya mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, khususnya buat almarhum. Mudah-mudahan diterima segala dosanya, diampuni dan diterima di sisi Allah, masuk surga, amin, insya Allah. Buat orang tuanya saya yakin berat sekali, ibu bapak pasti berat sekali ngalamin hal seperti ini gitu. Tapi ya hidup kan terus berlanjut. Ya mudah-mudahan dari kejadian ini bisa dicontoh buat seluruh sekolah manapun, mau STM, mau SMA, SMP juga sama. Itu bermula-mula tuh dari SMP tuh. Pokoknya buat sekolah manapun ini jadi contoh. Lu semua ngeliat kejadian ini, lu semua ngeliat, karena ada videonya, ada CCTV ya Sen ya. Ini jejak digital gak bakal bisa hilang. Sekali lagi makanya gue bilang, lu lihat caranya seperti apa gitu sampai kayak begitu gitu. Dan intinya ini buat pelajaran kita semua, udah cukup. Gue harap sih kedepannya semua udah nggak ada yang namanya rivalitas, nggak ada yang namanya tawuran, nggak ada yang namanya bermusuhan apa gimana. Gue harap semua bisa duduk bareng, akur bareng, kita bisa sama-sama, bahkan kita majuin kota Bogor, kita majuin lah buat penerus gitu, pemuda. Ayo kejar prestasi, kita tunjukin, kita buktiin bahwa Bogor ini pemudanya orang hebat-hebat, penerusnya hebat-hebat. Ayo kita duduk bareng-bareng sama-sama. Sekali lagi buat Pemkot, kita minta supportnya.
kita minta apa ya, kalaupun harus duduk bareng, ayo siap berdialog lah. Siap kita buat berdiskusi gimana baiknya buat kedepannya para pelajar ini gitu, dengan program-program yang bakal nanti mungkin keluar dari ide-ide dari para alumni juga gitu, karena mungkin mereka kan ya pernah ngalamin lah gitu. Ya saya harap sih mungkin udah nggak ada lagi kejadian ini, udah cukup. Mungkin ya udahlah. Saya juga mau minta maaf, saya selalu minta maaf karena saya ingat apa yang pernah saya lakuin zaman sekolah dulu gitu. Saya selalu minta maaf. Mudah-mudahan juga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa di share, subscribe, dibantu channel-channel ya CAS atau yang lainnya di Bogor lah. Karena yang kita lakuin ini murni real, bukan karena hanya sebuah materi, enggak. Kita mau kayak begini karena memang kita mau ngerubah. Nggak sebanyak biaya produksi. Ya Sen, ya mungkin kalau nggak gini loh, karena kan orang ngeliatnya kan wah ini udah hebat nih, udah gini tapi itu buat gua itu doa, buat kita itu doa Sen, ya kan, kita udah bilang channel gini itu doa buat kita, tapi yang mungkin sebenarnya kalau kita mau ungkapin ya nggak sebanding gitu, nggak sebanding, tapi ya inilah yang gue bilang tadi, kita murni real bukan karena sebuah materi, karena kita emang mau turun, mau bergerak, mau ngerubah biar nggak ada yang lagi namanya tawuran. Meskipun netizen bilang bang nggak bakal bisa lu stop tawuran, bang nggak bakal bisa gini, nggak bisa itu karena kita nggak ngelakuin apa-apa. Buat lu yang ngomong kayak gitu nggak bisa itu karena lu diem. Kalau lu alumni lu nggak mungkin ngomong kayak begitu. Kalau lu pasti tergerak hati lu, apalagi sampai kejadian kayak sekarang ini. Sekali lagi gue bilang itu, meskipun banyak netizen yang bilang wah nggak bisa, gue nggak dengerin omongan lu. Apa yang gue lakuin insya Allah pasti ada perubahan suatu saat nanti. Intinya kayak gitu aja. Terima kasih buat semuanya yang udah support, yang udah subscribe, yang udah komen, pokoknya segala macam lah. Intinya mudah-mudahan gue minta doanya CAS bisa semakin maju, semakin solid, bisa diterima sama masyarakat Bogor khususnya, dan mungkin juga buat di luar-luar juga gitu. Intinya dukung semua channel-channel yang emang kontennya tuh untuk menyudahi stop tawuran. Kita tuh apa ya, pokoknya yang positif lah. Intinya dukung semua channel banyak gitu ya. Gue harap semua satu sama lain bisa saling support. Udah intinya gitu aja. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.